Bab 1400, Aku ingin yang dingin dan cuek. Mendengar perkataan Sunomu, Sander Ye segera meraih lengan Sunomu dan berkata dengan serius, "Kakakmu, apa masalah dengan wanita?" "Aku, Sander Ye, bukanlah orang seperti itu." Sunomu juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan hendak meminta maaf. Pada saat ini, Sander Ye berkata, "Aku bersedia bergabung dengan tanah kuno sekarang." "Nah, apa ada yang tipe dingin dan cuek?" Sunomu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, "Saudara Ye, kita ini sesama pelancong." Sander Ye juga tertawa. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, "Saudaramu, bisakah aku benar-benar bergabung dengan peradaban tanah kuno?" Senyum Sunomu berangsur-angsur memudar, dan dia mengangguk sedikit, "Tentu saja bisa." Peradaban tanah kuno sangat ingin merekrut orang-orang berbakat. Orang-orang berbakat seperti Saudara Ye, jika kamu bersedia bergabung dengan peradaban tanah kuno, kamu pasti akan dihargai dan dilatih. Sander Ye tidak berbicara, tetapi mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Matanya berbinar, "Teh jenis apa ini?" Sunomu melirik cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah teh spiritual tanah kuno, yang terbuat dari daun pohon lingsu. Teh ini juga mengandung beberapa jenis energi spiritual seperti esensi abadi kaisar dan energi spiritual api. Meminumnya dapat meningkatkan kultivasi kamu. Tentu saja, untuk alam kita, jumlah kultivasi yang ditingkatkan oleh benda ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jika sesuatu seperti ini muncul di dunia kami, itu akan menyebabkan badai berdarah." Sambil berkata demikian, dia minum segelas lagi. Sunomu bertanya, "Bagaimana menurutmu, Saudara Ye?" Sander Ye ragu-ragu sejenak lalu berkata sambil tersenyum, "Baik." Sunomu tertawa, "Selamat datang, selamat datang. Atas nama tanah kuno, aku menyambut Saudara Ye untuk bergabung dengan kami." Sander Ye menatap Sunomu dan berkata sambil tersenyum, "Aku harus merepotkan saudaramu atas perhatiannya di masa depan." Sunomu tersenyum lebar, "Kita adalah keluarga mulai sekarang, kita harus saling menjaga." Sander Ye mengangguk, mengambil teko di depannya, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. "Saudaramu, aku ingin bertanya tentang seseorang." Sunomu bertanya, "Siapa?" Sander Ye merentangkan telapak tangannya, lalu menyapukannya pelan di atas meja, lalu potret wanita berbaju merah pun muncul di atas meja. Sunomu menatap wanita berbaju merah itu, mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Sander Ye berkata, "Status orang ini di tanah kuno seharusnya sangat tidak biasa." Sunomu masih menggelengkan kepalanya, "Aku memang belum pernah melihatnya." Wajah Sander Ye menjadi gelap. Wanita ini entah bukan berasal dari tanah kuno atau statusnya di tanah kuno sangat tinggi, sedemikian tingginya sehingga orang biasa tidak mungkin bisa menghubunginya sama sekali. Dan tentu saja yang terakhir, Jina. Yang paling dikhawatirkannya sekarang adalah Jina. Jika Jina mengikuti wanita ini, pasti tidak akan ada masalah dengan keselamatan, tetapi wanita itu pasti akan menimbulkan masalah. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit dan menarik pikirannya. Prioritas utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, bahkan jika dia menemukan wanita itu, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selain meningkatkan kekuatan, ada juga pencarian nadi kaisar. Kecepatan terkurasnya energi spiritual di pagoda kecil itu sungguh mengerikan. Bagi 10 gurun, tanah terlarang gurun kuno, dan peradaban seberang,
mereka belum pernah melihat energi spiritual esensi kaisar, tetapi sekarang, seluruh pagoda kecil itu dipenuhi dengan energi spiritual ini. Rasanya seperti seorang pria yang telah melajang selama 30 tahun tiba-tiba punya pacar. Bukankah dia akan bekerja seperti orang gila? Tentu saja, ini juga baik untuknya, karena akhir-akhir ini dia jelas merasakan bahwa kekuatan imannya terus meningkat. Sebenarnya, ia tidak perlu berlatih lagi sekarang, karena miliaran makhluk hidup akan membantunya berlatih. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula kekuatan iman yang akan ia peroleh. Tentu saja, dia juga sangat waspada, karena perasaan ini dapat dengan mudah membuat orang tergantung, dan begitu dia benar-benar mengandalkan kekuatan ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan tersesat, jadi dia sangat berhati-hati tentang hal ini. Sander Ye tiba-tiba menatap Sunomu, saudaramu, apakah ada tempat untuk berkultivasi di tanah kuno ini? Sunomu menjawab tanpa berpikir, pagoda Budo. Sander Ye sedikit penasaran, tempat apa itu? Sunomu berkata, itu adalah tempat khusus untuk kultivasi yang diciptakan oleh 3 peradaban. Tempat itu memiliki total 9 lantai, dan setiap lantai mewakili kekuatan tempur yang berbeda. Semakin tinggi kamu melangkah, semakin kuat orang-orang di dalamnya. Pemenangnya adalah penjaga gerbang. Selama kamu dapat bertahan selama lebih dari sebulan, kamu dapat memperoleh kristal esensi abadi. Kamu tidak hanya dapat berkultivasi, tetapi kamu juga dapat menghasilkan uang. Itu adalah tempat favorit semua maniak kultivasi. Sander Ye langsung tertarik, bolehkah aku masuk? Sunomu mengangguk, boleh. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku ingin mencobanya. Sunomu melirik Sander Ye, lalu berkata, saudara Ye, apakah kamu kekurangan uang? Sander Ye mengangguk, sangat kurang. Sunomu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Sander Ye, ada urat esensi kaisar tingkat atas di dalamnya. Sander Ye tercengang. Sunomu tersenyum dan berkata, gunakan dulu, dan kembalikan padaku saat kamu sudah kaya. Sander Ye buru-buru berkata, kakakmu, ini sangat memalukan bukan? Aku. Sunomu berkata, tidak perlu malu. Sekarang kamu telah bergabung dengan tanah kuno kami, kamu adalah salah satu dari kami. Ngomong-ngomong, pagoda Budo berada di selatan kota. Kamu bisa pergi ke sana kapan saja. Aku harus kembali. Setelah urusanku selesai, aku akan datang menemuimu. Sander Ye mengangguk, oke. Sunomu tersenyum, lalu berdiri dan menghilang di tempat. Sander Ye menatap cincin penyimpanan di atas meja. Pada saat ini, Tuan Pagoda tiba-tiba berkata, orang ini sangat baik. Sander Ye tersenyum dan berkata, benar. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan itu dan meninggalkan restoran. Dia langsung menuju Pagoda Budo. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, Tuan Pagoda, apakah kamu masih memiliki perekam awan? Pagoda kecil berkata, ya, kenapa? Apakah kamu ingin merekam kompetisi? Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat, ia tiba di Pagoda Budo. Pagoda Budo setinggi 9 lantai dan dibangun dengan sangat megah. Karena dibangun oleh 3 peradaban bersama-sama, orang-orang dari 3 peradaban dapat datang ke sini untuk berlatih dengan bebas, tetapi orang luar tidak diizinkan. Sekarang dia belum memperoleh sertifikat identitas peradaban tanah kuno dan masih menjadi orang luar. Oleh karena itu, jika dia ingin masuk dan berlatih, dia harus membayar 10.000 kristal kaisar kelas atas untuk 1 bulan latihan. 1 bulan. Sander Ye begitu mati rasa. Itu terlalu mahal.
Dia membunuh orang-orang itu dan mendapatkan beberapa kristal kaisar kelas atas. Dia pikir dia akan menjadi orang kaya bahkan jika dia datang ke tanah kuno, tetapi dia tidak menyangka tetap menjadi orang miskin. Meski mahal, dia tetap membayar 10.000 kristal kaisar kelas atas. Karena jika dia dapat bertahan di lantai ketiga selama sebulan, dia akan dapat memperoleh 50.000 kristal kaisar tingkat atas, dan jika dia dapat bertahan di lantai 9 selama sebulan, dia akan dapat memperoleh 200.000 kristal kaisar tingkat atas dan 10.000 kristal esensi abadi. Kristal esensi abadi lebih berharga daripada kristal kaisar terbaik. Satu kristal dapat ditukar dengan sekitar 20 kristal kaisar terbaik. Dan jika kita dapat bertahan selama 2 bulan, kita bisa mendapatkan 30% lagi. Dapat ditumpuk tanpa batas. Sander Ye tertawa. Hal ini membuatnya menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang. Setelah membayar uang, ia langsung menuju ke lantai pertama. Begitu memasuki lantai pertama, ia merasakan dunia hampa, tiada batas, dan sangat padat. Tidak lama kemudian, seorang pria muncul di depannya. Kaisar Agung. Pria itu melirik Sander Ye, orang luar. Sander Ye mengangguk, "Ya." Lelaki itu tertawa, "Beranikah orang luar datang ke sini untuk menantang?" Sander Ye melirik cincin penyimpanan di tangan pria itu dan tetap diam. Dia lupa membaca aturan saat dia masuk. Tidak tahu apakah dia bisa mencuri di sini. Cobalah dahulu. Sander Ye menatap pria itu, "Bisakah kita mulai?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Kapan saja." Sander Ye mengangguk, "Bagaimana kalau kita berhenti secukupnya?" "Haha." Lelaki itu tiba-tiba tertawa, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh siapapun, ayolah." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah pedang sudah ditempatkan di antara kedua alisnya. Suara pria itu tiba-tiba berhenti. Kekalahan langsung. Pria itu tampak bingung. Sander Ye mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Lihatlah bagaimana tindakanmu, kamu membuatku takut hingga menggunakan 20% kekuatanku." Pria. Sander Ye tiba-tiba melepas cincin penyimpanan pria itu, dan kemudian dengan tenang menyimpannya di pagoda kecil. Pria. Sander Ye melirik pria yang masih bingung itu, masih agak tidak puas, hanya ada 30.000 kristal kaisar kelas atas di dalam cincin penyimpanan itu. "Kamu sangat miskin." Wajah lelaki itu tiba-tiba berubah gelap. "Sial, kamu keterlaluan." Kalau saja pedang itu tidak ditekan ke keningnya, dia benar-benar akan mengutuk. Sander Ye tidak mempedulikannya dan langsung menuju ke lantai berikutnya. Sialan. Pada tingkat pertama, setelah Sander Ye pergi, lelaki itu mengumpat dengan marah, dan begitu marahnya sampai mau muntah darah. Tetapi setelah tenang, dia merasa takut lagi. Ini adalah tempat di mana kamu dapat membunuh orang, yang berarti pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Ih. Pria itu mendesah pelan, menganggapnya sebagai cara untuk menangkal bencana dengan kehilangan uang. Di lantai 2, Sander Ye menunggu sebentar, dan seorang pria muncul tidak jauh di depannya. Pria itu meliriknya, dan detik berikutnya, tubuhnya menjadi ilusi. Dalam sekejap, bayangan cacat yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, dan area tempat Sander Ye berada langsung terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, pedang Sander Ye keluar. Jelek. Dengan satu serangan pedang, semua bayangan cacat antara langit dan bumi langsung hancur berkeping-keping. Di depan Sander Ye, berdiri seorang pria. Tangan kanannya dalam posisi menyerang, dan di antara alisnya ada pedang. Wajah pria itu menjadi pucat. Sander Ye langsung melepaskan cincin penyimpanan pria itu dan berjalan pergi. "Tuan Pagoda,
apakah aku meremehkan kekuatanku sendiri? Pagoda kecil berkata, seharusnya begitu. Kandar Ye berkata, apakah kamu ingin bersenang-senang? Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, jangan bunuh diri. Sandar Ye mengangguk, ya, mari kita tumbuh dewasa. Kita harus menghasilkan uang dulu. Ketika dia berbicara, dia telah mencapai lantai 3. Begitu dia memasuki lantai 3, seorang pria berpakaian putih muncul di depannya. Pria berpakaian putih itu meliriknya dan bertanya, kultivator pedang. Sandar Ye mengangguk, ya. Matanya tertuju pada cincin penyimpanan di tangan pria berpakaian putih itu. Melihat tatapan Sandar Ye, pria berpakaian putih itu tertawa dan berkata, kamu menginginkan cincin penyimpanan. Sandar Ye menatap pria berpakaian putih itu, yang tersenyum dan berkata, kemarilah dan ambillah. Jelek. Tepat saat dia selesai berbicara, sebilah pedang telah menembus ruang dan waktu dan berada di alisnya. Lelaki berbaju putih itu memasang ekspresi beku. Sandar Ye perlahan melepaskan cincin penyimpanan dari pria berpakaian putih itu, lalu dia berjalan ke samping dan berkata dengan lembut, mengapa Kaisar Agung Tanah Kuno begitu lemah? Aku hanya menggunakan kurang dari 20% kekuatanku. Pria berbaju putih. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sandar Ye telah mencapai lantai 8. Sapu semuanya. Pedangnya adalah level Kaisar Agung, dia sendiri juga Kaisar Agung, dan mereka telah mencapai penyatuan Dao. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya adalah yang terbaik bahkan di Tanah Kuno. Selain itu, dia memegang pedang King Xuan, jadi tidak ada saingan baginya di alam yang sama. Yang ditakutkannya sekarang adalah lawan-lawannya tidak mematuhi kode moral bela diri dan akan memulai perkelahian kelompok. Di lantai 8, tak lama kemudian, ruang dan waktu yang tidak jauh tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, seorang pria dalam meja perlahan berjalan keluar. Master dari peradaban abadi. Pria itu menatap Sandar Ye, tanpa basa-basi, dan tiba-tiba meninju ke arah Sandar Ye. Dalam sekejap, tinju meja besar menghantam di depan Sandar Ye seperti gunung. Sandar Ye menusukkannya dengan pedang. Bang! Jelek. Tinju meja itu retak, tetapi Sandar Ye mundur hampir 100 kaki jauhnya. Sandar Ye memandang meja itu dan sedikit terkejut. Pria itu menatap pedang Sandar Ye dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tak lama kemudian, keserakahan tampak di mata mereka berdua. Yang satu menginginkan merca, yang satu menginginkan pedang. Pria meja itu tiba-tiba terbang ke udara dengan kedua tangannya terentang. Dalam sekejap, meja di tubuhnya tiba-tiba menggeliat lalu berubah menjadi tabung-tabung hitam yang muncul di sekelilingnya, dengan diameter puluhan kaki. Jumlahnya ada puluhan ribu. Dia menatap Sandar Ye, wajahnya memerah, dan meraung, apil. Sandar Ye bersambung.